Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumah saudara kita, Dokter Gigi Ade. Oh, Masya Allah, Bang Ade Abu Al Maradona. Di atas tauhid dan sunnah insyaallah ta'ala. Karena sungguh bukanlah nasab ataukah embel-embel dunia lainnya yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di pagi hari yang cerah ini, melainkan tauhid dan sunnah yang ada di dalam dada-dada kita lah yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Kita memohon dan berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar menggolongkan kita ke dalam hamba-hamba yang telah Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirijina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Ada seorang lelaki yang menempuh sebuah perjalanan. Maka di tengah perjalanannya Allah Jalla wa'ala mengutus seorang malaikat kepadanya, mengatakan, ya fulan aina turid, wahai fulan hendak kemana engkau? Qala uridu ziyarata akhilli fi hadhihi al-qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di tempat ini, jawabnya. Qala hal min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah kunjungan ini engkau lakukan karena suatu nikmat dunia yang engkau harapkan darinya? Tanya malaikat kepadanya. Qala la ghaira annani ahbabtuhu fillah. Sama sekali bukan. Aku mengunjunginya semata-mata karena Allah, jawabnya. Mendengar jawabannya, maka malaikat tersebut berkata kepadanya, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu tersebut karenanya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ma baqiya min ladzati dunya illa min salas. Tiada yang tersisa dari kelezatan dunia yang semu lagi menipu ini kecuali beberapa hal. Di antaranya kata sebagian ulama salaf adalah liqa'ul ikhwah fid din atau fil aqidah. Berjumpa, berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara kita seaqidah. Karena sungguh kita sudah berada di sebuah masa di mana Nabi SAW telah menyampaikannya jauh hari sebelum beliau wafat di dalam banyak hadis beliau, seperti hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Budiyal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini berawal dengan keasingan dan akan kembali menjadi asing. Sungguh tuba ada yang menjelaskan dari kalangan para ulama maknanya adalah syurga. Ada juga yang menafsirkannya dengan sebuah pohon yang ada di dalam syurga. Ada juga yang mengatakan tuba maknanya sesuai dengan kata tersebut secara etimologi, yaitu bahagia. Semua dari penjelasan tersebut tidak saling bertentangan. Sungguh syurga, sungguh bahagia, sungguh sukses bagi mereka yang diasingkan atau terasingkan karena menjalankan Islam. Sampai di sini hadis ini riwayat Imam Muslim.
Adapun tambahan-tambahan setelah itu seperti sabda Nabi, yaitu yang memperbaiki tatkala manusia sedang rusak, dan semana dengan itu semuanya datangnya di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Baik ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Oleh karenanya Hasan al-Basri, seorang ulama kaum muslimin di masa tabi'in dari negeri Basrah, di masa itu di mana ahlu sunnati wal jamaah masih mayoritas, tetapi beliau telah mengeluarkan sebuah statement yang seyogyanya kita tuliskan dengan tinta emas. Beliau mengatakan, ya ahlus sunnah tarafaqu fa innakum aqallun nas. Wahai segenap ahlus sunnah, hendaknya kalian saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi di antara kalian, karena kalian adalah kaum minoritas. Ini beliau ucapkan dan beliau di masa tabi'in. Maka Anda bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat teman-teman yang soleh, tetangga-tetangga yang soleh insyaallah yang Allah berikan kepada ana. Dan ana memohon kepada Allah agar Allah juga menjadikan ana sebagai tetangga yang baik dan mendatangkan kebaikan buat teman-teman sekalian yang ada di sini. Dan walillahil hamdu wal minnah. Teman-teman banyak di sini ya, dan seringkali dapat anda jumpai terkhusus di salat 5 waktu ataukah pada kesempatan-kesempatan lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil bin Hadi dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh, wa syarrun nas man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Sebaik-baik manusia adalah orang di mana orang lain optimis akan kebaikan darinya dan merasa aman dari kejelekannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka di mana manusia tidak mengharapkan kebaikan datang darinya karena jeleknya dia, dan manusia tidak merasa aman dari keburukannya. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang pertama di dalam hadis ini dan bukan dari golongan yang kedua dalam persahabatan dan persaudaraan serta bertetanggaan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan karena ini adalah majelis perdana dan juga majelis ta'aruf dulu ya. Perlu perkenalkan diri lagi? Perlu ya. Kalau yang lain anak udah kenal Babe. Aduh, jadi lupa namanya. Babe Maman. Bang Ade. Bang Alwi, Mas Ari udah lama nih, pembesar Quraisy. Bang Jipo, Abu Khalifah. Bang Ahmad di komplek ini juga, Bang. Teras dekat di Meral. Bang yang kacamata. Bang Dwi, mudah-mudahan bisa Dokter Dwi. Abang? Bang Budi. Bang Riono. Khawatir jumpa di jalan kan nggak tahu nama nanti kan. Abang yang kacamata. Bang Hafil. Bang Iqbal. Bang Leoni. Doni. Masya Allah. Fadil. Aldair. Kamaluddin. Ana ulangi ya. Kang Maman, Bang Ade, Bang Faiz, Abang Alwi, Bang Ari, Bang Jipo, Abu Khalifah, Bang Ahmad, Dr. Alwi, Dr. Dwi, Bang Doni, Bang Mariono, Bang Triono, Bang Alfi, Bang Iqbal, Bang Doni, Insya Allah. Dan seringnya jumpa dengan kawan-kawan kalau sholat di Al-Aqsa, zuhur, asar, maghrib atau isya ketika nggak ada jadwal kajian, dan khusus subuhnya anak sholatnya di As-Sof. Baik, mudah-mudahan kita menjadi teman-teman yang saling memberikan manfaat antara satu sama yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah di kajian yang singkat kali ini sebagaimana yang diminta kepada ana dengan waktu yang telah ditentukan kurang lebih 30 menit, Bang ya. InsyaAllah ta'ala kita akan saling mudzakarah, saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya terkait landasan-landasan penting dalam mendidik anak-anak. Pembahasan ini ana
sampaikan dan kita bahas bukan karena ana sebagai orang yang telah menerapkannya, bukan juga sebagai orang yang telah sukses merealisasikannya, bukan juga sebagai seorang muslim yang layak dijadikan toladan dalam bab ini. Tetapi ini ana sampaikan sebagai bentuk tazkirah untuk kita semua dan juga sebagai pengetahuan bagi belum yang mengetahuinya. Karena sungguh tiada sesuatu yang lebih mempereratkan persaudaraan dan persahabatan di antara kita selain daripada saling nasihat menasihati dan saling mengingatkan di antara kita. Dan di atas itulah kita berloyalitas di antara kita. Allah Jalla wa Ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu saling berloyalitas di antara mereka. Bukti loyalitas mereka adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sitt. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Ada antaranya adalah idza stansahaka fansah. Apabila ia meminta kepadamu nasihat, maka berikanlah ia nasihat. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Kami telah mengambil perjanjian setia, bayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat untuk setiap individu muslim. Dan definisi nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuhilah. Ini merupakan definisi dari kalimat an-nasihah. An-nasihah definisinya adalah iradatul khairi lil mansuhilah, menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Oleh karenanya Imam An-Nawawi ketika menjelaskan kalimat an-nasihah, kalimat nasihat kata beliau adalah kalimatun jami'atun likulli khairin. Kata nasihat adalah sebuah kata yang mencakup semua makna kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan kalimat nasihat kata beliau salah satu dari kalimat-kalimat Arab yang simple tetapi memiliki makna yang sangat mencakup dan luas. Baik, beranjak dari beberapa dalil di atas serta alasan lainnya, maka insyaallah taala kita akan mudzakarah terkait landasan-landasan penting terkait pendidikan anak-anak yang seyogyanya kita perhatikan dan kita realisasikan di dalam sehari-hari kita terhadap anak keturunan kita. Landasan yang pertama adalah hendaknya kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala untuk menganugerahkan kepada kita anak keturunan yang saleh. Baik kita telah menikah dan belum dikaruniakan anak, ataukah telah dikaruniakan anak. Dan ini Allah jadikan sebagai kriteria mereka ibadur rahman, yang Allah pastikan masuk surga di akhir-akhir surat Al-Furqan. Ketika Allah Jalla wa Ala berbicara tentang kriteria mereka, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila akhiri, sehingga Allah menyebutkan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan di antara kriteria mereka ibadur rahman adalah mereka yang mengatakan, ya Allah, anugerahkanlah dari istri-istri kami. Nah, kalimat istri-istri di sini bukan harus menunjukkan berarti istri harus lebih dari satu. Bukan harus ya, saya bukan mengatakan bukan boleh, bukan harus. Karena sebagian orang membawa ayat ini untuk pendalilan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya. Yang mengatakan nih, ciri ibadur rahman itu istrinya lebih dari satu katanya. Kalau masih satu berarti bukan ibadur rahman. Ini keliru. Ini dikhawatirkan bentuk kedustaan terhadap nama Allah Jalla wa'ala. Di sini menggunakan dhamir jamak karena Allah sedang menggunakan dhamir jamak wa ibadur rahman, bukan abdur rahman. Kalau Allah mengatakan wa abdur rahman, maka tentunya akan walladzi yaqulu atau walladzi qala. Tapi karena Allah sebelumnya mengatakan atau menyebutkan dengan kata jamak banyak ibadur rahman, hamba-hamba Allah,
Maka kata-kata kerja setelahnya juga mengikutinya. Maka menjadi walladzina yaquluna rabbana. Dan mereka adalah orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah dari istri-istri kami anak keturunan yang menjadi penyujuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami imam-imam panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita bahwa di antara kriteria ibadur rahman adalah mereka yang selalu memohonkan anak keturunan yang saleh dan menjadi penyujuk mata bagi mereka di dunia dan di akhirat kelak. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa doa salah satu dari sumber dan landasan tarbiyah anak-anak. Bahkan sesosok Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul, kekasihnya Allah. Hanya ada 2 nabi yang mendapatkan kedudukan Khalilullah. Beliau dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha ittakhadhani wa Ibrahima khalila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak beliau adalah dari kalangan para nabi dan para rasul. Bahkan Allah telah mengabarkan kepada beliau bahwa para nabi dan para rasul yang datang setelahnya semua mereka dari anak keturunan beliau tanpa terkecuali. Nah, karena seluruh nabi Bani Israel itu keturunan dari anak keturunannya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sedangkan nabi yang diutus dan dari kalangan Arab adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang binnya bersambung kepada Adnan. Dan Adnan adalah anaknya Nabi Ismail. Ada 4 orang antara Adnan dan Ismail, dan Ismail bin Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan istilah abi, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasihnya Allah. Anak beliau yang pertama Ismail adalah rasul, adalah nabi. Kemudian 13 tahun setelah lahirnya Ismail, Allah menganugerahkan untuk beliau anak kedua dari istri pertama beliau yang sudah nenek tua. Di saat itu umurnya sudah di 100 tahun, yang bernama Sarah, anak yang bernama Ishak. Tetapi beliau masih berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai penegak salat. Ada beliau seorang nabi, anak beliau juga seorang nabi, seorang rasul. Bersama dengan itu masih berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menjadikan beliau dan anak keturunan beliau sebagai anak keturunan yang saleh, dan khususnya sebagai hamba yang menegakkan salat. Ini menerangkan kepada kita bahwa doa adalah landasan penting untuk mendidik anak-anak dan memiliki anak keturunan yang saleh. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi Zakaria sekalipun yang sudah divonis mandul, divonis tidak mungkin bisa punya anak, tetapi beliau tidak pesimis, berdoa kepada Allah. Sehingga berdoa kepada Allah, wa habli minas salihin, ya Allah anugerahkan untukku anak-anak yang saleh. La tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku hidup seorang diri, maksudnya tanpa keturunan, karena engkau sebaik-baik pemberi warisan. Maka Allah mengabulkan doa beliau, fastajabna lahu wa aslahna lahu zaujah. Kami kabulkan permohonannya dan kami perbaiki istri yang sudah divonis enggak mungkin punya anak. Kami sehatkan istrinya, kemudian dia punya anak, kemudian kami berikan anak yang bernama Yahya. Lam naj'al min qablu samiyya. Dan sebelumnya di dunia ini belum pernah ada seorang yang bernama Yahya. Itulah Yahya perdana yang pertama di dalam dunia ini, anaknya Nabi Zakaria. Maka jangan pernah pesimis dari rahmatnya Allahu Jalla wa'ala. Landasan yang kedua dari landasan penting terkait tarbiyah anak-anak adalah bahwa baik tidaknya anak keturunan kita itu merupakan takdir dari Allah setelah kita berikhtiar dengan doa, memberikan pendidikan dan seterusnya. Tetapi kita harus ingat, tiada yang lepas dari takdir Allah Jalla wa'ala. Kita hanya bisa berikhtiar
Kita hanya bisa berusaha, tetapi yang memutus dan menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun wa ma tasha'una illa ay yasha Allah rabbul alamin. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang kalian membenci sesuatu sementara sesuatu itu baik menurut Allah. Kalian menyukai sesuatu sementara sesuatu itu dibenci oleh Allah. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Kalau kita berbicara tentang ikhtiar mendidik anak-anak, apa kurangnya ikhtiar Nabi Nuh alaihi salam? Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Beliau berdakwah, bukan berumur ya. Berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 900 950 tahun. Itu dakwahnya aja. Bukan umur ya. Berdakwah, tinggal di kaumnya 950 tahun. Dan beliau tidak pernah pesimis dari dakwah. Meskipun telah sampaikan kepada beliau la yu'mina min qaumika illa man sabaqa alaihi. Tidak ada lagi yang beriman mengikutimu wahai Nuh kecuali yang telah naik ke perahumu, yang telah kami tentukan. Bahkan di saat air bah telah datang dan terlihat, beliau belum pesimis untuk memperbaiki anaknya. Beliau masih memanggil anaknya, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku. Beliau masih menggunakan kalimat-kalimat rahmat. Kalau orang tua biasa udah puluhan tahun didik anak, ngasih tahu nggak mau dengar, biasanya panggilannya bukan lagi dengan nama atau anak. Bahkan na'udzubillah sebagian mereka manggilnya sudah dengan nama-nama binatang. Ya, sudah dengan nama-nama binatang. Nah, padahal baru sehari dia nggak patuh kepadanya. Ini Nabi Ibrahim puluhan tahun. Dan air bah sudah datang. Kalau kita mungkin akan mengatakan, udah pergi aja lo sana sama orang kafir, biar modar sekalian sama orang kafir. Biar sekalian lo mati sama orang-orang kafir. Punya hati kok keras banget sih. Mungkin kalau kita akan begitu. Tidak demikian dengan Nabi Nuh alaihi salam, yang merupakan salah satu dari ulul azm. Para nabi dan para rasul berada di puncak tertinggi dalam kesabaran. Dan yang tertingginya ada 5, yaitu disebut dengan ulul azm. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau mengatakan, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, wahai anakku. Ini kan panggilan-panggilan yang meluluhkan hati seorang anak yang sedang keras. Nah, bahwa sekeras keserusak-rusaknya dia, semarah-marahnya dia kepada anaknya, masih menganggapnya sebagai anaknya. Masih memanggilnya sebagai anak. Wahai anakku, kemarilah engkau. Naiklah ke dalam perahu ini. Jangan sekali-kali engkau bersama orang-orang kafir. Ini air bah sudah terlihat dan sudah datang. Anaknya masih membantahnya juga. Masih ngeyel juga. Bahkan mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simini minal ma'. Wahai ayahku, aku akan naik ke bukit tertinggi, ke gunung yang akan menjaga aku, menyelamatkan aku dari air bah ini. Kalau kita sudah di tingkat seperti ini, masih mau nggak nasihati lagi? Ini air bah udah datang, kita panggil nggak mau datang. Mungkin kita akan mengatakan, udah sono lo biar mati sekalian sama mereka. Tapi Nabi Nuh alaihissalam masih mengatakan, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, hari ini tidak akan ada yang selamat kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah dengan melaksanakan perintahku. Tapi anaknya telah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang mati dalam keadaan kafir. Ini menjelaskan kepada kita bahwa meskipun terkadang kita telah berikhtiar, tetapi takdir Allah tidak akan pernah meleset. Yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini penting untuk hadir dalam hati kita? Agar kita nggak pesimis, jemaah. Agar kita tidak menjadi kecewa. Agar kita tidak menjadi orang yang frustasi. Agar kita tidak stres atau menyalahkan diri kita dan istri kita tatkala ada anak kita yang tidak mendapatkan hidayah. Sungguh telah ada dari kalangan para nabi dan para rasul yang anaknya bukan sekedar pemabuk, anaknya bukan sekedar penzina, anaknya bukan sekedar na'udzubillah LGBT, bahkan lebih buruk dari mereka semua, yaitu mati dalam keadaan kafir.
Beliau seorang nabi, seorang rasul, bukan sekedar ustaz, bukan sekedar panitia kajian, bukan sekedar ikhwan senior. Nabi, rasul, anaknya mati sebagai orang kafir. Gimana tuh? Sedih Nabi Ibrahim. Sampai-sampai ketika melihat anaknya ditelan oleh air bah dan dia masih kafir, beliau berdoa kepada Allah. Ya Rabb, inna bani min ahli wa inna wa'adakal haqq. Ya Allah, anakku adalah darah dagingku dan dia dari anggota keluargaku, dan janjimu adalah benar. Lihat sopannya bahasa Nabi Nuh kepada Allah. Beliau tidak mengatakan, ya Allah, dia anakku, tolong jangan masukkan dia ke dalam neraka. Enggak. Tapi bahasa beliau, ya Allah, dia adalah anakku dari keluargaku dan janjimu maha benar. Nah, tidak menghakimi Allah atau mewajibkan Allah. Tetapi Allah menjawab, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, dia bukan anakmu, dia bukan dari keluargamu, karena dia bukan dengan agama yang benar. Janganlah engkau meminta kepadaku sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu tentang. Dan aku memberikan peringatan kepadamu agar engkau tidak menjadi orang-orang yang jahil. Nah, dengan ada kisah yang seperti ini, maka apabila di antara kita telah berusaha semaksimal mungkin mendidik anaknya, namun qadarallah anaknya tetap jauh dari jalan Allah yang lurus, maka paling tidak dia tetap akan semangat hidupnya, tidak frustasi apalagi sampai jatuh sakit. Karena Anda melihat beberapa ikhwah ada yang sampai jatuh sakit karena anaknya yang nakal. Ada ya ikhwan, sebagian ikhwah kita anaknya udah kirim ke Timur Tengah belajar bertahun-tahun. Di Timur Tengah pulang jadi bandar narkoba. Ada. Na'udzubillah, sebagian ikhwah kita Masya Allah dia saleh, jujur, semangat gaji. Na'udzubillah, Allah menguji kesabaran beliau, anaknya LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salam wal afiyah. Semoga Allah menjaga anak keturunan kita dari penyakit yang menjijikkan itu. Ada seperti itu. Nah, sampai sebagai ikhwah kita jatuh stroke, jatuh sakit, gak semangat hidupnya. Jangan ya ikhwah. Nuh alaihi salam tidak sampai menyalah-nyalahkan dirinya. Nabi Nuh alaihi salam tidak sampai berhenti berdakwah karena malu sama kaumnya, takut nanti dibully. Ngapain lo dakwahin kami, anak lo aja masih kayak gitu. Ya kan? Kalau kita mungkin akan berhenti dakwah, malu. Kita ustadz punya anak bandar narkoba misalnya, na'udzubillah min dzalik. Punya anak kafir, pasti kita nggak berani lagi dakwah, karena nanti orang akan membuli kita, akan menyindir kita. Udah fokus dengan anak inti aja dulu, nggak usah dakwahin orang lain, ya kan? Ini berat ini, ujian seperti ini. Tapi tidak membuat Nabi Nuh putus semangat dalam berdakwah. Beliau tetap semangat berdakwah. Ya karena itu adalah takdir Allahu Jalla wa'ala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, justru ayahnya orang yang paling keras memusuhi dakwahnya. Justru ayahnya yang mengatakan, la arjumannaka wahjurni maliyya. Kalau kamu masih berdakwah tauhid, aku akan merajam kamu dan aku akan mengusir engkau. Ini ucapan ayah. Nah, beliau adalah Abul Anbiya. Apabila terjadi hal yang seperti itu pada anak keturunan kita, semoga tidak. Semoga Allah menjaga anak keturunan kita dari segala kejelekan dan keburukan dunia dan akhirat. Dan seandainya terjadi, jangan sampai kita jatuh stres, ya, frustasi, apalagi sampai-sampai nggak semangat ngaji lagi, sampai-sampai menyalah-nyalahkan istri, menyalah-nyalahkan diri sendiri, sampai-sampai rumah tangga menjadi nggak bahagia, ya. Subhanallah. Hidayah di tangan Allah Jalla wa Ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mampu memberikan hidayah Allah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tetapi sebaliknya, Musa alaihissalam hidup di dalam rumahnya Fir'aun, di dalam istananya Fir'aun. Fir'aun yang membesarkannya dengan anggota keluarganya, justru menjadi nabi dan rasul. Hidayah di tangan Allah Jalla wa Ala. Nah, Allahul musta'an. Yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat anak yang telah Allah berikan. Karena kalau kita melihat kepada kondisi sebagian kaum muslimin, sikap dan gaya mereka dalam mendidik atau memperlakukan anak-anak mereka mengesankan.
seakan-akan anak itu bukanlah nikmat yang wajib disyukuri. Ini terlihat dari bahasa-bahasa dia ketika berkomunikasi dengan anaknya. Terlihat bagaimana dia memperlakukan mereka, mengesankan seakan-akan anak itu bukanlah nikmat besar yang wajib dia syukuri. Padahal Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam surat An-Nahl, dan nama lain surat An-Nahl adalah An-Ni'am, nikmat-nikmat, karena di dalamnya Allah menguraikan sekian nikmat yang telah Ia berikan kepada hamba-hambanya agar mereka mensyukuri. Di antara nikmat yang Allah uraikan di dalam surat An-Nahl dan nama lainnya adalah An-Ni'am, adalah nikmat anak. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibati afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun." Dialah Allah yang telah memberikan nikmat istri, nikmat pasangan hidup untuk kalian. Dan dialah yang telah menganugerahkan untuk kalian anak keturunan dari istri kalian. Allah menerangkan kepada kita bahwa anak keturunan yang telah Ia berikan kepada kita adalah nikmat yang hendaknya disyukuri, yang hendaknya dijaga. Meskipun di sebagian ayat yang lain Allah menamakan anak keturunan itu adalah fitnah. Ini lihat kesinkronan antara ayat yang menuntut kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat anak dengan ayat yang menyampaikan kepada kita bahwa anak, keturunan dan harta itu adalah fitnah. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah suatu ketika Nabi di atas mimbar. Datanglah Hasan dan Husain. Maka beliau langsung turun dari mimbar memeluk mereka. Kemudian beliau membacakan ayat Allah kepada para sahabatnya, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta dan anak keturunan kalian adalah fitnah buat kalian. Menunjukkan apa? Bahwa anak yang Allah katakan fitnah tetapi harus dijaga, harus disyukuri, harus dididik. Ya, bukan dijauhi, bukan dikasari. Karena Nabi membaca ayat ini dan beliau sambil memeluk mereka, bahkan turun dari mimbar demi memeluk anaknya ini. Anak cucu boleh dikatakan anak dalam Islam. Maka bahasa Al-Quran adalah abna'ukum, anak-anak kalian. Kakek, ayahnya kakek juga dinamakan ayah dalam Islam. Aba'ukum, bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian. Nah, ya bapak satu kan, ibu satu, tapi semuanya Allah namakan ayah dan ibu. Jadi enggak benar ya, di tengah-tengah masyarakat kita mengatakan enggak boleh panggil kakek ayah. Ya, enggak boleh panggil anak cucu itu anak, enggak. Nabi memanggil Hasan bunai, inna bani hada. Nah, Al-Quran menamakan kakek ayahnya kakek sebagai ayah. Nah, barakallahu fikum. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat anak yang telah Allah berikan kepada kita. Tak sedikit dari teman-teman dan saudara-saudara kita yang telah berusaha memiliki anak. Ada yang melakukan bayi tabung, ada yang berobat ke sana dan kemari, bahkan ada yang sudah mengeluarkan uang miliaran rupiah, tapi mereka belum memilikinya. Dan tentunya itu bukan aib buat mereka. Dan bagi kawan yang belum diberikan anak keturunan, tidak perlu minder ketika ngumpul, nggak perlu minder ketika kajian. Itu bukan kesalahan Anda. Itu murni di dalam kekuasaan Allah, di tangan Allah Jalla wa'ala. Hanya Allah yang bisa menentukan siapa yang akan memiliki anak keturunan dan siapa di antara mereka yang akan memiliki anak perempuan atau anak laki-laki. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, kata Allah. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila telah hadir di dalam hati seorang hamba dan tersadarkan bahwa anak itu adalah nikmat dari Allah, maka tentunya dia akan menjaganya. Dia akan memperlakukannya sebagai nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Dan syukur kepada Allah memiliki 3 rukun. Yang pertama, memuji Allah dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang kedua adalah meyakininya dengan hati sebagai nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nah, yang ketiga, menggunakannya di jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Landasan berikutnya yang penting terkait pendidikan anak-anak adalah bahwasanya anak keturunan yang kita miliki tiada arti dan tiada gunanya kalau mereka tidak memiliki iman dan amal saleh. Karena seindah apapun hubungan di antara kita dengan mereka di dunia ini, apabila bukan karena unsur iman dan amal saleh, kelak kita tidak akan berada di tempat yang sama. Kalau kita ingin berada di tempat yang sama
menginginkan kebersamaan yang hakiki dan abadi bersama anak keturunan kita, maka iman dan amal salehlah kuncinya. Allah berfirman di dalam surat At-Tur, "Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'." Dan mereka yang beriman dan beramal saleh, dan anak keturunan mereka juga mengikuti iman mereka, akidah mereka yang lurus dan beramal saleh, kami akan tempatkan mereka di tempat yang sama. Syurga sudah pasti. Bagaimana di alam barzah? Mungkinkah kita akan bertemu dengan anak keturunan kita? Kata para ulama, tidak mustahil bagi Allah. Allah telah mampu mempertemukan Nabi kita dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yahya ketika Mi'raj, dan mereka semua telah meninggal dunia kecuali Nabi Isa yang belum wafat. Semua mereka telah meninggal. Tetapi Allah mampu mempertemukan Nabi kita dengan mereka di langit dunia dan di Baitul Ma'mur, salat bersama mereka. Tiada yang mustahil bagi Allah Jalla wa Ala. Karena sungguh seandainya anak kita memiliki prestasi yang sangat bagus dalam urusan dunia, tetapi mereka tidak memiliki prestasi iman dan amal saleh, maka tiada arti dan tiada gunanya mereka sedikit untuk kita, kecuali hanya untuk nilai-nilai dunia yang semua lagi menipu ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu kulluh illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah waladun salih yad'u lah, anaknya yang saleh yang senantiasa mendoakannya dengan kebaikan. Subhanallah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bih, ulbisa tajan yawm al-qiyamah dhaw'uhu ahsan min dhaw'i syams, wa yu'sa walidahu yawm al-qiyamah tajan dhaw'uhu ahsan min dhaw'i syams. Fayaqulani bima qusina hadha? Faqila bi akhdhi waladikum al-Qur'an." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka dia akan diberikan mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahayanya matahari pada hari kiamat kelak. Dan kedua orang tuanya juga akan diberikan mahkota yang cahayanya lebih hebat, lebih indah daripada cahayanya matahari. Maka mereka berkata, "Kenapa kami mendapatkan mahkota yang indah seperti ini?" Tanya kedua orang tuanya. Maka dijawab kepada mereka, "Karena anak kalian yang berpegang teguh dengan Al-Quran." Subhanallah. Ya, keutamaan memiliki anak keturunan yang saleh. Dan anak keturunan di sini mencakup anak cucu. Ini mengalir kepada kita semuanya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga berdalil dengan firman Allah di dalam surat Yasin, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin." Dan kami akan menuliskan apa yang telah mereka kumpulkan di dunia ini, wa atharahum, dan peninggalan-peninggalan mereka. Kata Imam Ibnu Katsir, di antara maknanya adalah anak keturunan yang mereka tinggalkan. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak keturunan kita akan mengalir pahalanya 100% untuk kita, meskipun mereka tidak meniatkan untuk kita. Antum punya anak minimal misalkan enggak banyak anaknya, cuma 15 misalkan. Ibu-ibu langsung ya, misalkan kita nggak punya anak kecuali 10 orang, minimal setiap mereka sholat 5 waktu, gimana tuh pahala? Setiap dia sholat subuh, kita yang sudah di alam barzakh dapat pahala sholat subuh. Dia sholat duhur, kita dapat pahala sholat duhur dengan tanpa mengurangi pahala mereka. Mereka sholat sunnah, kita juga mendapatkan pahala sunnah tersebut dengan tanpa mengurangi pahala mereka. Anak keturunan kita sedang puasa sunnah, kita juga mendapatkan pahalanya dengan tanpa mengurangi pahala kita. Anak kita sedang haji untuk dirinya, bukan untuk kita, kita juga mendapatkan pahala hajinya dengan tanpa mengurangi pahala haji dia. Dia sedang umrah, dia sedang baca Al-Quran, dia sedang sholat tahajud, dia sedang berzikir, dia sedang mencari nafkah buat anak istrinya yang halal, kita mendapatkan pahala dari ibadah itu semuanya dengan tanpa mengurangi daripada pahala mereka sedikit pun. Makanya rugi kalau antum KB jamaah, kecuali karena suatu kondisi yang dibenarkan dalam syariat ya. Tapi kalau cuma alasan udah repot Ustaz, anak udah banyak banget, ini berapa? Udah 3 lah, 3 kok banyak. Anas bin Malik punya anak lebih dari 100 orang.
Sampai-sampai suatu ketika dalam biografi disebutkan, ini karena Allah mengabulkan doa Nabi kita ya. Kan beliau pernah didoakan oleh Nabi agar Allah memperbanyakkan anak keturunan beliau. Sampai-sampai suatu ketika ada anak kecil datang kepada beliau, beliau mengatakan, "Man abuk, siapa ayahmu?" Pada anak beliau sendiri. Karena umur beliau lebih dari 100 tahun. "Man abuk, siapa nama ayahmu?" Pada itu anak beliau sendiri. Ya. Masya Allah. Bayangkan punya anak 10, semua mereka sholat 5 waktu. Semua mereka puasa Ramadan. Anggaplah yang ambil minimal mereka melakukan rukun Islam. Dan di atas aqidatus salaf. Haji setiap tahun. Atau sekali. Umrah setiap tahun. Setiap kali mereka melakukan suatu ibadah, pahalanya mengalir kepada kita dengan tanpa mengurangi pahala mereka. Makanya kaidah yang benar adalah anak lebih gimana? Anak 2 lebih baik. Ya, yang benarnya adalah anak 2 lebih baik. Kedua yang benar. Tetapi semua itu tentunya di tangan Allah Jalla wa'ala. Jangan sampailah kita udah ngaji, udah paham tauhid, sudah paham ilmu agama, membatasi anak keturunan hanya karena nggak ingin ribet hidupnya. Ya, janganlah begitu. Tapi kalau karena faktor kesehatan, istri dan yang lainnya, tentunya ini dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau cuma alasan nggak mau ribet, udah cukup banyak Ustaz, udah cukup deh 5 orang. Lah Allah mengatakan wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Pemberian Rabbmu itu nggak akan pernah berbahaya. Pemberian Allah pasti mendatangkan kebaikan. Dan lebih buruk dari itu adalah mereka yang membatasi keturunan karena tidak sanggup memberikan nafkah katanya. Dan ini masih sering terdengar di tengah-tengah masyarakat kita. Meskipun di kalangan ahli tauhid ini nggak terdengar. Udah 5 anak aja udah susah payah Ustaz nyariin SPP mereka. Apalagi lebih ya. Anak datang dengan rezekinya masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di atas permukaan bumi ini telah Allah jamin rezekinya. Wa kam min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa kam min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha. Allah yarzuqha wa iyyakum. Betapa banyak di atas permukaan bumi ini yang melata tidak mampu memiliki rezeki, dia pincang, dia buta, tapi Allah berikan dia rezeki. Dan Allah yang akan memberikan yang kepada kalian. Binatang banyak anak-anaknya, tapi nggak pernah takut akan rezeki terhadap anak keturunannya. Kenapa? Kita yang memiliki iman justru khawatir terhadap rezeki anak keturunan kita. Nah, ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, bahkan para ulama ketika berbicara tentang maqasidus syariah, tujuan-tujuan agama ini menganjurkan kita nikah. Di antara tujuan utama menikah adalah memiliki anak keturunan. Karena mereka adalah sumber pahala jariah untuk kita. Kalau kita punya teman yang banyak, teman mungkin akan mendoakan kita kalau dia sedang ingat, ya kan? Ya, kita juga demikian kepada teman kita. Siapa yang paling akrab, paling sering jumpa, paling sering interaksi dengan kita, mungkin dia yang paling sering kita doakan. Ada mungkin kawan-kawan lebih baik mungkin dari itu kepada kita, mungkin karena jarang jumpa, mungkin kita hanya mendoakan dia ketika ingat. Berbeda dengan anak, insya Allah seburuk-buruk anak, pasti setiap kali dia berdoa, dia tidak pernah lupa dari doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hanya mereka yang akan selalu mendoakan kita, bahkan setiap kali mereka mengangkat kedua tangan mereka berdoa kepada Allah, ana yakin, saya yakin-yakinnya tiada yang lupa dari doa ini. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuma bayangkan jemaah, kita sedang di alam barzah, kita punya anak 10, cucu 20, cicit 30, mereka semua membaca doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malaikat yang mungkin sedang menyisir jadi berhenti karena doa istighfar anak kita terhadap diri kita. Nah, maka bersemangatlah punya anak yang soleh, anak keturunan yang banyak. Dan ibu-ibu itu perjuangan. Makanya ketika Nabi ditanya tentang wanita jihad, ya, selain beliau menyebutkan umrah adalah merawat anak-anak mereka. Janganlah kita nggak mau punya anak karena nggak ingin ribet. Bahkan masih ada dari sebagian kawan-kawan yang ngaji nggak mau umroh dan haji bersama anak-anaknya, padahal dia punya harta yang lebih dari itu, dengan alasan nggak mau ribet. Ustaz, lah sahabiyah itu ada yang berangkat haji bareng Nabi dan dia nifas di Bi'ir Ali Dzulhulaifah, menunjukkan apa? Berangkat dalam keadaan hamil tua. Juga ada yang nifas di Mina di hari-hari Mina, menunjukkan berangkatnya dalam keadaan hamil tua, karena perjalanan Mekah Madinah 7 hari 7 malam Nabi lakukan 3 haji.
Dan ada seorang wanita bertemu dengan Nabi di hari-hari haji. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, farafa'at sabiyan laha. Dia mengangkat bayinya kepada Nabi dan mengatakan, ali hadha hajj, wahai Rasulullah, apakah bayiku ini mendapatkan pahala haji? Karena dia masih bayi, belum punya akal, belum memayyiz. Maka Nabi mengatakan, iya, kamu mendapatkan pahalanya dan dia mendapatkan pahala. Ribet nggak bawa bayi haji jamaah? Nggak bawa bayi aja udah ribet haji itu, ya kan? Apalagi kalau haji ya furoda, kemah furoda lagi. Ngantri di kamar mandi. Lalu bagaimana dengan para sahabiah? Berangkat dari Madinah ke Mekah berjalan kaki. Kalaupun ada yang berkendaraan, maka kendaraannya tidak lepas dari onta, kuda, atau keledai. Dalam perjalanannya membelah padang pasir dan di antara bukit-bukit gunung. Ya. Kalau musim panas, panasnya luar biasa. Kalau musim dingin, dinginnya menyiksa, bahkan menyakitkan sampai ke tulang, dan itu sudah Anda rasakan. Kalau puncak musim dingin sampai ke tulang rasa sakit. Ya, apalagi membelah padang pasir, bawa bayi lagi. Kan ribet banget itu. Itu butuh perjuangan, kesabaran yang luar biasa. Menunjukkan wanita-wanita di masa dahulu tidak pernah mereka menganggap anak mereka itu sumber keribetan. Mereka tidak, bahkan mereka merasa nikmat dan kepuasan yang luar biasa tatkala bisa bersusah payah beribadah kepada Allah bersama anak-anak mereka. Nah, maka ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini landasan yang keberapa? Yang keempat. Apa tadi? Ahsan. Ada gunanya kita punya anak keturunan jadi seorang presiden, gubernur, menteri, pengusaha hebat dan sebagainya kalau mereka tidak memiliki iman dan amal saleh. Landasan yang berikutnya, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dan mungkin dengannya kita tutup majelis ini, bahwasanya kedua orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap agamanya seorang anak. Maka seyogyanya kita menjadi sebagai ayah atau sebagai ibu yang uswah hasanah untuk anak keturunan kita. Sebagian anak-anak kita jatuh ke dalam kejelekan karena itu yang seringkali dia lihat dari orang tuanya di rumah. Dia mudah mengeluarkan kata-kata kotor yang tak pantas keluar dari mulutnya seorang muslim karena itu yang sering dia dengar dari mulut kedua orang tuanya. Maka yang Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani." Setiap anak itu terlahirkan dalam keadaan di atas fitrah, di atas tauhid, di atas kebaikan, di atas kelurusan. Tapi karena kedua orang tuanya lah dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Ana yakin kalau orang tuanya tidak sibuk dengan jet-jet, ana yakin anak-anaknya juga nggak akan tersibukkan dengan jet-jet. Ini gimana anaknya nggak jadi Facebooker? Memang ayahnya yang Facebooker. Malah ayahnya yang lebih banyak waktu dengan YouTube daripada dengan Umi dan dia. Setiap pulang ke rumah ayahnya YouTube, dia jadi nonton Facebook. Habis waktu dengan IG, dia melihat seperti ini ayahku memperlakukan umiku, seperti ini ayahku memperlakukan anak-anaknya. Nah, kita ngobrol dengannya, dia menjawab iya nak, tapi matanya ke HP-nya, bukan ke kita. Ini memiliki pengaruh yang sangat besar, jemaah. Lebih dari itu adalah pengaruh terhadap iman, terhadap amal saleh. Menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi karena orang tuanya. Kalau kita melihat bagaimana Nabi kita SAW menjadi contoh untuk anak-anaknya dalam agama, dalam ibadah khususnya, maka kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa sebagai contoh. Aisyah radhiyallahu anha, seorang nabi, seorang istri. Biasa jarang seorang istri terkesan dengan suaminya, ya kan? Ya, karena semua kejelekan suami itu kartu as suami ada pada istri. Jarang ada istri yang terkesan dengan ibadah suami, itu jarang. Ya. Kata istri terkesan dengan ibadah kita, dengan akhlak kita, itu jarang banget ya. Orang lain terkesan, terpukau dengan ibadah kita itu banyak. Karena dia nggak di rumah bareng kita. Tapi kalau ada istri kagum dengan ibadah suaminya, berarti ini luar biasa.
Aisyah ibunda kita mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-laili hatta tatafattar qadama faqult ya Rasulullah ataf'alu hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala fala akunu 'abdan syakura rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah salat malam itu sangat panjang sampai-sampai kaki-kaki beliau membengkak dan pecah-pecah. Uswah hasanah dari Nabi. Abdullah bin Abbas pernah tidur di rumah Nabi di sisi istri Maimunah, karena Maimunah istri Nabi kita adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan aku tidur di rumahnya Maimunah, aku melihat Nabi SAW salat malam, maka aku pun bangun dan salat bersama beliau sebelah kiri beliau. Kemudian beliau memegang kepalaku, kemudian memutarkan aku dan meletakkan aku di sebelah kanannya, karena itu ada makmum kalau salat bersama satu imam dan tidak ada makmum selainnya. Apa syahid dari situ? Abdullah bin Abbas masih anak-anak, belum balik saat itu. Terpanggil untuk sholat tahajud karena melihat suami bibinya. Suami bibinya sedang sholat. Abdullah bin Umar juga demikian, Hudzaifah radhiyallahu anhu juga demikian. Dan itu harus semenjak dini jemaah. Nah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam sunannya bahwa Nabi SAW seringkali di sepertiga akhir malam mendatangi rumahnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang udah punya putri beliau, yang udah punya suami, udah punya anak. Mengetok pintu mereka, membangunkan mereka sholat malam. Ada yang masih berani kayak gini? Datang ke rumah anaknya, udah punya suami, udah punya anak, ketok sepertiga akhir malam. Nah, jangan lupa sholat tahajud ya. Dan kebetulan yang membuka pintunya adalah menantunya, bukan anaknya, Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi. Meskipun beliau sepupunya Nabi dan semenjak kecil beliau dirawat oleh Nabi SAW. Ali membuka pintu dan mengatakan, ya Rasulullah, alaysat arwahuna biyadillah insya'a qadha wa insya'a lam tastayqidh. Wahai Rasulullah, bukankah nyawa ruh kita itu di tangan Allah? Kalau Allah berkehendak, ya kami akan bangun. Kalau Allah belum berkehendak, berarti kami masih tidur. Jawabnya Ali. Nabi tidak memarahi menantunya ini, tetapi Nabi langsung meninggalkan beliau pergi sembari membaca sebuah ayat dari surat Al-Kahfi, dan ayat yang beliau bacakan ini membuat hatinya Ali tertusuk-tusuk dan beliau sangat tersindir dengannya sehingga beliau sendiri meriwayatkan hadis ini, yaitu ayat Allah dalam surat Al-Kahf, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Memang merupakan tabiatnya manusia itu suka berdebat. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ? Udah nikah masih dijaga ibadah anaknya. Udah nikah lu anaknya, udah punya suami lagi, udah punya anak lagi. Dan ibadah yang dijaga oleh Nabi bukan sekedar sholat 5 waktu, tapi sholat malam sekalipun masih beliau jaga. Subhanallah. Dan hadis ini juga kata para ulama juga memberikan pembelajaran buat kita bahwa pentingnya membangun kedekatan dan ikatan batin dengan anak. Karena nggak mungkin kan orang berani seperti ini, berani mengetok pintu anaknya yang udah punya suami, punya anak, hanya untuk membangunkan dia sholat malam seperti akhir malam kalau sebelumnya nggak akrab, ya kan? Kalau semenjak kecil nggak akrab dengan dia. Hari ini sebagian kaum muslimin jangankan membangunkan anak yang sudah nikah, sudah punya suami dan punya anak untuk sholat malam, masuk ke rumah anaknya yang sudah punya rumah pribadi saja nggak berani kalau belum mendapatkan izin. Bahkan kalau orang tuanya buka kulkas, nggak berani ngambil buah-buahan yang ada di kulkas kalau anaknya belum mempersilahkan. Karena nggak ada dekatan antara dia dengan anaknya, nggak ada ikatan batin. Kenapa Nabi bisa seperti itu? Karena kata para ulama, sebelum Fatimah menikah, beliau luar biasa akrabnya. Bahkan Fatimah menyebutkan, Nabi pernah masuk ke kamar tidurnya, tidur di atas pahanya Fatimah dan kaki beliau di atas pahanya Ali bin Abi Thalib. Dan Fatimah udah punya suami dan udah punya anak saat itu. Karena beliau memiliki kedekatan yang luar biasa dengan anaknya sebelum mereka meninggalkannya, sebelum mereka keluar dari rumah orang tua mereka. Sehingga Fatimah pun yang udah punya suami, punya anak, terkadang tak malu datang kepada Nabi minta bantuan. Pernah antum dengar hadis dalam Sahih Muslim, Fatimah datang minta seorang budak kepada Nabi menjadi pembantu beliau karena beliau sudah mulai merasa lelah dengan pekerjaan rumah tangga. Ya, qadarullah Nabi nggak ada.
Pulang Nabi disampaikan oleh istri, Fatimah mau ini dan ini deh. Maka Nabi langsung mendatangi Fatimah. Ini juga menunjukkan kasih sayang Nabi dan pedulinya. Langsung beliau mendatanginya. Jangan pura-pura nggak tahu anaknya minta, tunggu dia minta lagi baru kita berikan. Beliau langsung mendatangi Fatimah dan menyampaikan, maukah kamu aku ajarkan suatu amalan yang lebih membantu engkau dalam mengerjakan pekerjaan rumah tanggamu daripada seorang pembantu. Hendaknya ketika engkau mau tidur mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ini lebih membantu engkau dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, kedekatan batin yang seperti ini nggak akan mungkin terciptakan kecuali semenjak dini sudah kita biasa. Maka tak jarang kita melihat hadis Nabi makan senampan dengan anak-anaknya, bahkan dengan anak tirinya sekalipun. Kenapa pernah dengar hadis Umar ibnu Abi Salamah yang mengatakan, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, ya, dan makanlah yang terdekat denganmu. Itu kan Umar. Umar siapa? Umar ibnu Abi Salamah, anaknya Abu Salamah, anaknya Ummu Salamah, anak tirinya Nabi. Makan sepiring senampan dengan anak tirinya. Juga disebutkan Nabi pernah main air dengan Zainab, anaknya Ummu Salamah. Main air. Zainab datang menggedor pintu kamar mandi Nabi. Nabi bukan marah, justru ngajak main air dengannya. Kita lagi mandi, anak-anak ribut dan ketendang pintu kamar mandi. Antum ngapain? Tendang balik biasanya. Ya, subhanallah. Nabi sedang sujud, anak cucunya ada yang naik ke pundaknya. Tidak lantas dijewer, ya, dijewer sedang sujud biar turun. Enggak, justru apalah sujud, beliau panjangkan sujudnya. Sampai-sampai sebagian sahabat menyangka beliau sudah lupa. Subhanallah. Ini penting semenjak dini jamaah. Sering makan bareng dengan mereka, olahraga bareng, ketawa ketiwi bareng. Ya. Ini Nabi ciptakan semenjak mereka masih dini. Sehingga ketika mereka udah nikah, udah punya suami, udah punya istri, udah punya anak sekalipun, tidak canggung antara beliau dengan anak-anak. Hari ini jangankan udah nikah, kalau anak udah duduk di bangku SMA aja udah nggak berani orang tua. Jangankan nyuruh sholat tahajud, anak yang ngerokok di depannya aja nggak berani. Justru rokok dia sering hilang diambil sama anaknya. Ya, kalau dia udah ngaji nggak berani lagi, ya, terlalu ngatur anaknya, terlalu menasihati anaknya. Apalagi membangunkan anaknya untuk sholat tahajud, nggak berani. Bahkan nggak berani masuk ke rumahnya kalau belum dapat izin dari anak. Tidak demikian dengan anak-anak terdahulu. Mereka tahu hadis Nabi, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik ayahmu. Namun orang tua mereka juga orang yang tahu diri, punya akhlak dan punya adab juga. Penting jamaah membangun kedekatan batin semenjak hari ini. Saya kira semua kita pernah melihat di tengah-tengah masyarakat kita anak-anak yang canggung dengan orang tuanya, ya kan? Banyak anak-anak ketika orang tuanya sakit bahkan sudah koma, dia tidak memijatnya, tidak memegang kepalanya, tidak mengurut-urut badannya, bukan karena dia durhaka, tapi karena canggung. Dia ingin berpelukan dengan ayahnya, ingin duduk dengan ayah, ingin memijat ayahnya, ingin memegang kepala ayah yang sedang sakit. Enggak terlakukan olehnya bukan karena dia benci sama ayah, bukan karena sedang durhaka, tapi karena canggung. Kenapa? Karena dulu udah biasa kasar ayah dengannya, jarang dekat. Gak ada ikatan batin. Gak ada ikatan batin. Bahkan anak pernah melihat di kalangan teman-teman yang udah ngaji, ketika ayahnya datang ke masjid dan anaknya sedang duduk di tangga masjid dan ayahnya orang berilmu, langsung lari. Takut ayahnya lewat nanti ada aja yang disalahin, ada aja yang menjadi sebab dia dijawer. Bahkan ada sebagian anak ikhwah kita, ketika hari Jumat kita tawar, ayahnya mau pergi Jumat, kendaraannya kosong. Kita tawarkan, mau pergi sama anak apa sama? Enggak Ustaz, anak sama antum aja. Enggak mau pergi sama Abi. Gimana akan dekat dengan kita ketika mereka udah keluar dari rumah? Masih dalam rumah kita saja mereka nggak bisa dekat dengan kita. Sebagian anak kalau udah dengar suara batuk ayahnya langsung tegang hidupnya. Terdengar suara pintu gerbang, pintu pagar rumah dibuka oleh ayahnya, di dalam rumah langsung semua tegang. Ini kesalahan apa lagi yang akan diperkarakan oleh ayah kita? Kata kasar apa lagi yang akan kita dengarkan darinya kali ini? Tidak demikian dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jemaah, Fatimah udah punya suami, udah punya anak, beliau masih berani mendatangi rumahnya di sepertiga akhir malam, membangunkannya untuk sholat tahajud.
Bahkan Fatimah lah orang yang menjadi teman curhat Nabi menjelang wafatnya. Kita pernah dengar hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi memberikan bisikan di salah satu telinga Fatimah, kemudian Fatimah menangis, ya kan? Kemudian beliau memberikan bisikan di telinga beliau yang satu lain, tiba-tiba beliau pun tertawa. Yang pertama karena beliau menyampaikan tidak lama lagi ayahmu akan meninggal dunia. Maka Fatimah pun menangis mendengar. Setelah itu Nabi memberikan bisikan lagi di telinganya yang satu lagi, engkau menjadi tokohnya wanita di dalam syurga. Maka Fatimah pun tertawa. Lihat kedekatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan detik-detik meninggalnya Nabi, di hari Nabi meninggal, apa kata Fatimah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wa karba abatah. Betapa gentingmu, betapa gentingnya keadaanmu hai ayahanda. Ini hari Nabi meninggal. Apa jawaban Nabi kepada Fatimah? Laisa ala abika karbun ba'dal yum. Wahai Ananda, tidak ada kegentingan lagi untuk ayahmu setelah ini, setelah hari ini. Kemudian Nabi wafat, kemudian Fatimah mengatakan, ya abatah, ajaba rabban da'a. Wahai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan sang pencipta. Kepada Jibril alaihi salam kami menyerahkan engkau. Kemudian ketika beliau telah wafat dan dimasukkan ke dalam liang kubur, beliau berkata kepada Anas bin Malik dan para sahabat, atabat anfusukum an tahruthu alaihi turab. Siapkah hati kalian melemparkan tanah-tanah ke dalam kuburannya? Menunjukkan kedekatan yang luar biasa, sehingga Nabi meninggal membuat mereka bersedih luar biasa. Ada hari ini orang tua anaknya justru berangan-angan, kapan ayahku nih mati. Kok lama banget sih hidup ayah kayak gini katanya. Ada aja. Bahkan anak pernah dengar langsung ada anak-anak bilang, ya kok ibunya, kenapa ayah kita nggak merantau ke Malaysia ya, seperti orang tua ayah-ayah yang lainnya. Karena ayah sering banget mukul kita, sering sekali kasar dengan ibu. Tapi ada anak-anak berangan-angan ayahnya merantau, jarang ada di rumah. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak ini bermanfaat. Dari 30 menit jadi 1 jam Bang Adi ya. Hah? Kita tutup ya. Nah, baik, barakallahu fiik. Diskusinya sambil ngobrol aja, dan insyaallah juga sering jumpa kan. Dan juga karena waktu zuhur yang sudah sangat dekat, dan pada tur ada kajian Ustaz Abdullah Taslim di As-Saff ya, mungkin teman-teman mau prepare. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi untuk kita di hari kiamat. Dan kita memohon kepada Allah sebagaimana telah mengumpulkan kita di rumah saudara kita ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Dan semoga majelis ilmu agama yang terlaksana hari ini dalam rumah ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa sahib al-bait, mengangkat derajat mereka, dan mudah-mudahan menjadikannya sebagai taman-taman syurga di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.